Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 933105119, Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas materi tentang kekerasan berbasis agama. Yang pertama, pengertian kekerasan berbasis agama. Kekerasan berbasis agama yaitu suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan sering dikaitkan dengan tindakan yang menundukkan dengan paksaan. Kekerasan terlepas merupakan naluri dari manusia atau tidak dapat dilihat pula dari aspek kejiwaan. Penyakit jenis ini muncul dalam bentuk ketegangan psikologis yang dahsyat dalam kepribadian manusia, akibatnya dalam menghadapi problem kehidupan dalam jumlah yang terlalu besar, serta terjadinya perubahan yang terlalu cepat. Bahkan kekerasan sudah menjadi suatu budaya, yaitu hasil ciptaan manusia. Manusia menciptakan kekerasan untuk memenuhi hasrat keinginannya. Kekerasan bukan lagi sebagai suatu tindakan sadar dan disengaja, bahkan merupakan kreasi atau berdimensi imajinatif. Yang kedua, kekerasan dalam lintas sejarah. Kekerasan selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Dalam agama Samawi, kisah tentang pembunuhan Qabil dan Habil merupakan bukti bahwa tindak kekerasan telah ada semenjak awal penciptaan manusia. Adanya paradoks dalam melihat berbagai fenomena tindak kekerasan dalam budaya kontemporer menyebabkan kekerasan dianggap sebagai suatu yang buruk. Namun, di sisi lain, justru kekerasan dianggap sebagai objek menarik untuk dipraktekkan, karena agama adalah salah satu kepercayaan pada peran kekuatan supranatural dan pandangan hidup yang diperkuat dengan ritual, kolektivisme, dan spiritualisme. Perkembangan agama itu juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan lingkungan masing-masing umat beragama. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan faktor penyebab kekerasan berbasis agama. Kekerasan itu mempunyai banyak macam. Hanya saja bentuk kekerasan yang berlabel ada 3 macam, yaitu kekerasan intern umat beragama, kekerasan antara agama dengan kekuatan di luar agama seperti rezim kekuasaan, dan kekerasan antar umat beragama. Istilah kekerasan berbasis agama dapat mencakup kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok, baik dari kelompok agama yang sama atau kelompok agama yang berbeda, baik yang didorong oleh motivasi keagamaan maupun faktor yang lain. Tindak kekerasan tentunya terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Faktor internal kerap menjadi pemicu dalam aksi kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Faktor internal ini kerap melahirkan konflik bukan hanya antar umat beragama, melainkan juga dalam tubuh Islam sendiri karena perbedaan mazhab fikih hingga kebutuhan. Di antaranya, faktor internalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, egois beragama. Yang kedua, teraktualisasi nas. Yang ketiga, syariatisasi negara. Yang keempat, masalah kuatnya rasa saling curiga. Yang kelima, pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang tetapi memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan agama. Secara umum, faktor eksternal munculnya kekerasan berbasis agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah sosial ekonomi. Yang kedua, masalah pengabaian hukum. Yang ketiga, masalah politik. Selanjutnya, ayat yang digunakan dalam melakukan kekerasan berbasis agama. Ayat yang menjelaskan kekerasan berbasis agama ditemukan dalam kitab suci Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40, yang artinya telah diizinkan atau berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena
sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekitarnya Allah tiada menolak atau keganasan. Sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Bab selanjutnya membahas tentang berpolitik mengatasnamakan agama. Yang pertama, membahas pengertian politik dan agama. Pengertian politik adalah mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Selanjutnya, pengertian agama. Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama atau religius. Dilihat dari sudut kategori pemahaman manusia, agama memiliki dua segi yang membedakan dalam perwujudannya, yaitu segi kejiwaan dan segi objektif. Segi kejiwaan yaitu suatu kondisi subjek atau kondisi dalam jiwa manusia berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh penganut agama. Dan segi objektif yaitu segi luar yang disebut juga kejadian objektif, dimensi empiris dari agama. Keadaan ini muncul ketika agama dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi, baik ekspresi teologis, ritual, maupun persekutuan. Selanjutnya, hubungan politik dan agama. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor berpengaruh terhadap politik. Ada dua alasan, yaitu yang pertama, karena secara kuantitas umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Yang kedua, karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri bahwa memang Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yang kedua, ayat tentang politik dan agama. Dari surat Al-Imran ayat 159 yang artinya berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan masa perang Badar di masa Rasulullah SAW. Pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar dan banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar memberikan pendapatnya bahwa tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu munasabah ayat dari berpolitik mengatasnamakan agama, yaitu surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.